Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Jemaah pengajian harian berbahagia, alhamdulillah kita setiap hari Ahad khususnya di masjid ini kita mendapatkan ilmu kajian-kajian tentang keislaman untuk lebih memperkuat keimanan dan ketakwaan kita, termasuk wawasan keislaman. Dalam pagi hari ini saya sampaikan pendidikan anak-anak telah kamarin tentang munafiqah. Kemudian hari ini saya sampaikan pendidikan anak-anak. Anak-anak itu adalah salah satu anugerah dari Allah, bahkan disebutnya di Al-Quran hibah. Seperti Nabi berdoa, Robbi habli minas sholihin, ya Allah hibahkanlah olehku keturunan atau anak yang soleh. Berarti dalam Al-Quran kadang anak disebut hibah, anugerah pemberian dari Allah. Kenyataannya banyak yang ingin punya anak tapi susah juga. Ada juga yang mau nyekop ternyata terus saja melahirkan. Itu berarti menunjukkan bahwa memang di dalam itu ada tangan-tangan Allah yang menentukannya. Kemudian tentu saja anak itu beragam, sini fungsi dan perannya. Yang menggerakkan juga ada yang tidak. Siapa yang terkenal banyak putranya? Sahabat Nabi Anas bin Malik, katanya 90 putranya. Raja Fahd Saudi Arabia 90 anak laki-laki saja, belum anak perempuan, itu sudah 90. Kalau istri yang terbanyak, suami yang terbanyak istrinya siapa? Nabi Daud, istrinya 99. Piknik teh 12 teh istri wungkul 90. Di sini fungsi dan peran anak. Satu, anak sebagai siksaan terhadap orang tuanya. Jadi kadang anak menjadi siksaan dan penderitaan terhadap orang tua. Di Al-Quran diungkapkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu, mengagumkan hatimu Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Surat At-Taubah. Harta dan putra adalah kebanggaan, termasuk di zaman jahiliyah kata mereka, nahnu aksaru amwalan wa aulada, kami yang paling banyak harta dan anaknya. Nah, di sini Allah memberikan pesan kepada Nabi Muhammad, kamu jangan merasa kagum, terpesona lihat kekayaan dan anak mereka. Justru Allah akan menyiksa mereka dengan anaknya dan akan menyiksa mereka dengan hartanya. Tentu saja bukan bisa dalam artian fisik,
menyiksa dalam artian penderitaan. Kita banyak orang tua yang mengeluh, memikirkan nasib anaknya, bagaimana dinasihati sudah susah, kemudian diusir hingga mungkin, walau bagaimanapun anaknya sendiri. Pernah ada putra seorang tokoh terlibat menjual file ekstasi dan harus ditebus 2 miliar. Kemana cari uang 2 miliar? Nggak ditebus, anak sendiri korban. Ditebus dari mana? Tentu saja akan menjadi siksaan dan penderitaan bagi orang tuanya. Bahkan kadang sekarang justru fisik juga ada. Sepertinya mustahil anak harus menyiksa fisik orang tuanya. Sekarang ternyata ada. Anak berani membunuh orang tuanya sendiri. Anak berani membunuh ibunya atau bapaknya. Bukan saja penderitaan batin, tapi juga sekarang fisik juga memang ada. Karena itu tentu saja kita harus hati-hati bagaimana mengarahkan anak agar tidak menjadi siksa bagi kedua orang tuanya. Yang kedua, anak sebagai musuh bagi orang tuanya. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwa kadang ada di antara istri kamu atau putra kamu menjadi musuh bagi kamu. Definisi musuh bukan berarti yang saling bertentangan, yang saling bermusuhan, tapi arti musuh itu yang mencelakakan diri. Walau tampaknya sahabat, tapi kalau membiarkan kita dalam kesalahan, hakikatnya bukan sahabat, tapi musuh yang akan membuat kita celaka. Sebaik-baik sahabat adalah yang selalu menunjukkan kesalahan kita. Berarti arti musuh itu jangan dikonotasikan artinya yang bertentangan, yang konfrontasi terus, tapi arti musuh itu yang mencelakakan diri kita. Siapapun, mungkin anak, mungkin istri, dengan bujukan-bujukannya membuat suami menjadi celaka, yaitu meraih harta dengan cara yang tidak halal dan bujukan istrinya. Hakikatnya itu adalah musuh. Allah mengingatkan fahdharuhum, hati-hatilah terhadap mereka. Tapi wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Di sini ada 3 ungkapan. Ta'fu artinya memaafkan, tasfahu juga memaafkan, taghfiru memaafkan. Tapi kalau dibedakan bisa. Ta'fu dalam arti memaafkan kesalahan anak dan istri. Tasfahu berpaling, tidak mengungkit-ungkit yang sudah-sudah. Taghfiru memaafkan dengan arti menutupi kekurangan dan kesalahan. Bisa diartikan seperti itu. Tapi bila diterjemahkan juga sama, memaafkan. Pada ta'fu yaitu memaafkan kesalahan, tasfahu berpaling, tidak mungkin yang sudah-sudah, tapi memaafkan dalam arti menutupi kekurangan-kekurangan dan kesalahan yang tadi. Allah Ghafurur Rahim. Asbab nuzulnya ada beberapa orang sahabat yang rutin katakanlah ngaji talab ilmu kepada Nabi. Kemudian yang satu dilarang oleh istrinya, Pak, udah jangan ngaji aja, mengapa khawatir di perjalanannya
seorang modern malam khawatir belajarnya takut ini akhirnya tidak ngaji. Di saat bertemu dengan teman-teman yang lain terlihat mereka sudah maju ilmunya, sudah lebih banyak menguasai keilmuan. Dia merasa menyesal dan mau menyiksa istrinya karena sudah melarang dirinya untuk ngaji kepada Nabi. Turunlah ayat ini, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jadi di sini anak sebagai musuh bagi orang tuanya. 3, anak sebagai fitnah. Firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi di sini dinyatakan bahwa harta dan anak itu merupakan fitnah, ujian. Banyak arti fitnah dalam Al-Quran. Ada fitnah artinya asyirku, kemusyrikan. Seperti wal fitnatu asyadu minal qatli. Fitnah lebih berat daripada pembunuhan. Fitnah di sana artinya asyirku, kemusyrikan. Masih mendingan ada pertumpahan darah daripada merajalela kemusyrikan. Kita suka mengartikan fitnah dalam artian nuduh. Kalau dituduh berbuat salah, gampang fitnah. Ya, fitnah teh asadu minal qatli. Bukan. Fitnah itu artinya asyir, bukan menuduh. Menuduh dalam bahasa Arabnya tuhmah. Kalau menuduh tuhmah. Fitnah bukan menuduh. Fitnah di sini ujian. Ingat bahwa harta kamu dan putra kamu adalah fitnah, ujian. Tapi di balik itu ada ajrun adim, ada pahala yang besar. Memang ngurus anak susah, capek, jengkel, protes, pusing. Tapi di balik itu ada ajrun adim, pahala yang besar. Jika putra menjadi putra yang soleh. Kemudian anak sebagai hiasan dan kebanggaan orang tua. Allah berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihah khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal-amal yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Di sini Allah menyatakan bahwa harta dan putra adalah hiasan kehidupan dunia dalam arti kebanggaan. Seperti hanya hiasan emas, perak yang dipasang di tangan atau kalung dan sebagainya, itu sebagai hiasan dalam arti kebanggaan. Ulu-ulu kata yang lain. Demikian juga harta dan putra merupakan hiasan. Maksudnya banyak orang tua yang anak-anaknya jadi maksudnya semuanya jujur, jadi sarjana, usahanya maju, tapi kadang-kadang orang tuanya kurang mendapatkan perhatian. Putra-putranya jalanan hebat, maju, tapi kadang ibunya sendiri kadang kurang mendapatkan perhatian atau orang tuanya. Nah, itu berarti hanya sebagai zina hiasan saja. Kata orang lain, anak-anak juga jujur, pangkatnya luhur, tapi kadang orang tuanya tidak terpikirkan. Pernah dulu malah di Bandung ada seorang anak yang tega mengirimkan ibunya ke rumah jompo. Kata dia, udahlah, kira-kira banyak masalah di rumah,
supaya cerewet terus, biar titipan aja di rumah jompo ibu mah. Berapa? Dulu bayarnya 50.000, biar kita bayar aja ke rumah jompo 50.000 daripada ada di rumah dan banyak masalah. Bagaimana kata ibunya? Ibunya ternyata mengeluh. Kata ibunya, mengapa si ibu seperti ini? Dulu saya ngurus anak begitu berat, susah. Tapi ternyata setelah mereka hebat-hebat justru tega mengirimkan ibunya sendiri ke rumah jompo. Kemudian biarkan ibu di rumah jompo, tapi mereka tidak penasaran, ingin menjenguk, menengok orang tua. Cukup titip saya kepada yang lain, titip bayar SPP ibu. Dulu ibu bayar SPP saya, dan saya bayar SPP ibu guna bikin itu. Nah itu pada anak sudah hebat. Tentu saja yang seperti itu hanya menjadi kiasan saja. Kata orang lain, sementara itu dan Tuhan sendiri yang merasakan penderitaan. 5. Anak sebagai qurrata a'yun. Di Al-Quran ada qurrata a'yun. Qurrata a'yun artinya kepuasan, kebahagiaan, kebanggaan dengan melihat, yaitu akhlak dan kepribadian anak. Jadi qurrata a'yun, nggak tahu apa terjemahnya dalam bahasa Sunda yang tepat. Dan orang walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berdoa maksudnya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini peran anak sebagai qurrata a'yun, kebanggaan dan kebahagiaan bagi orang tuanya, melihat kesolehan anak, ketaatan dan hormat anak terhadap orang tuanya. Dulu saya sampaikan, ada anak yang di saat dewasa berpikir untuk berbuat baik kepada orang tuanya, ngekalahin balas budi. Kira-kira apa yang tepat untuk bersyukur pada orang tua saya? Akhirnya dia berpikir, sudah jalan setiap hari, baik pulang dari pekerjaan, dari pasar, dari kantor, saya tidak akan pulang ke rumah anak dan istri saya sebelum hasil usaha saya dicicipi dulu oleh orang tua saya. Setiap hari dia tawarkan, bawa kue, bawa buah-buahan, bawa roti, bawa apa, saya tawarkan dulu kepada orang tuanya. Beres baru pulang kepada anak dan istrinya. Pada satu waktu terlambat macet, pulang kepada orang tuanya ternyata sudah tidur lelap. Dia bingung gimana bangunkan saja orang tua saya, lalu nggak sampai hati, harus membangunkan orang tua yang sudah tidur lelap. Langsung aja pulang. Ini sudah janji saya tidak akan pulang selama hasil usaha saya dicicipi oleh orang tua saya. Akhirnya ditunggu sampai bangun, sampai subuh dengan memegang segelas air susu. Tidak disimpan, pegang seperti ini. Walau 2 jam atau 3 jam memegang segelas air susu, menunggu ibu bapaknya yang sedang tidur. Begitu bangun, mah mohon maaf, saya macet mah di perjalanan. Mah jangan marah, saya ada gangguan di perjalanan, silahkan mah minum dulu. Beres baru permisi mah saya belum pulang. Sampai seperti itu. Ayah putra itu mah ayah eta hiji jangan bilang dia tahu sampai seperti itu
hormatnya terhadap orang tuanya. Ternyata di saat anak mendapatkan musibah yang berat, langsung berdoa, langsung dijabah oleh Allah berkah birrul walidain. Di saat sedang jalan-jalan bertiga, hujan lebat, masuk gua untuk berteduh. Setelah masuk gua ternyata longsor sampai batu besar menutup lubang gua. Mereka bingung bagaimana ya untuk keselamatan kita, dorong, gak mungkin gali, gak mungkin berteriak, gak mungkin ada yang dengar. Yang bertiga kemudian bersuara, tidak ada lain kecuali tinggal berdoa kepada Allah. Tapi untuk berdoa itu harus ada pengantar doanya berupa amal soleh. Kemudian mereka bertanya, kira-kira kamu punya amal soleh apa untuk menjadi pengantar doa? Yang seorang tadi yang berbuat baik kepada orang tuanya. Ya Allah, kalaulah itu merupakan birrul walidain saya terhadap orang tua saya, Pakrus min hadil qurban, maka selamatkan, berikan jalan keluar dari kesulitan, langsung tolosor batu, yaitu berkah doa yang didukung dengan amal soleh. Kemudian coba kamu punya amal apa? Ini sudah lumayan, ada sudah menggeser tapi belum bisa keluar. Paling kali kamu lagi punya amal soleh. Kata yang seorang, kalau saya begini, di saat gajian karyawan ternyata ada seorang karyawan pulang duluan sebelum menerima gajinya, simpan aja gajinya. Kalau dalam katakanlah 1 juta, bulan depan nggak datang, bulan berikutnya nggak datang, disimpan, maka disimpan dalam barang, belikan barang, ada untungnya jual, belikan terus. Ternyata setelah sekian lama, mungkin 10 tahun baru datang. Kata dia, Pak, kalau tidak salah saya masih punya gaji dulu 1 bulan belum saya ambil. Kalau Bapak percaya, saya akan boleh. Mari kalau kamu mau ambil. Dibawanya, nih jonggo, nih toko, ini rumah, silahkan. Apa maksudnya Pak? Ini jonggo, ini toko, iya gaji dulu kamu 1 juta. Belikan barang, ada untungnya, ada batu terus berkembang. Akhirnya tak kebeli jonggo, kebeli toko, numane, silahkan. Ayah begitu. Di saat itu berdoa kepada Allah langsung berusuh hebat. Nah itulah dengan tenaga amal soleh. Kemudian yaitu mengenai keadaan anak seperti itu, ada kemungkinan 5 tadi, mungkin sebagai siksaan, mungkin sebagai fitnah, mungkin sebagai musuh, mungkin sebagai zina hiasan, mungkin sebagai kortayun, tergantung pendidikan kita. Arahkan anak untuk dididik menjadi putra-putra yang soleh. Dulu saya pernah tanya ibu-ibu, Bu, kira-kira harus berapa untung rugi? Katanya rugi. Kok rugi? Boga deui. Untung berapa untungnya sehari? Nggak jelas lagi. Kalau berpikir materi sepertinya rugi. Cek ibu kalau berpikir, dipikir-pikir terus udah rugi. Mengapa? Ngandung 9 bulan, terus begitu berat, biaya kemudian begitu mahal. Belum biaya sekolah TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ada disuruh gawe kawin mereka anak batur, kurang mengejar curug menyakwala kena gesah, meningokut hayam mereka. Kena bulan gesano, arah buat muyung, benci, kayak budak muyung, benci, terus dokter tambah anggur. Jadi kalau berpikir materi tentang rezeki, tapi tadi wa indahu ajrun alim, di balik itu ada pahala yang besar. Punya anak 5, semuanya soleh,
berdoa untuk keselamatan orang tuanya dengan doa yang sederhana, yaitu Rabbil firli wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa aku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, berilah rahmat keduanya, karena mereka telah susah payah ngurus saya. Kalau punya anak 5, semuanya berdoa, biarku semuanya ditolak Allah. Barangkali 2-3 anak mah dikabulkan doanya. Berkah 2 putra, dosa ibu bapak dibebaskan oleh Allah. Berkah doa anak, kemudian ibu dan bapak layak untuk masuk surga. Bahkan ada di surga yang menyatakan, ya Allah, amal saya kan begitu kecil, tapi kok saya bisa masuk surga? Gimana? Kalau menyatakan ini dengan berkat putra kamu, doa kamu yang soleh. Nah, itulah keuntungan yang besar dari anak kalau menjadi waladin sholihin, putra yang soleh. Dan berapa ruginya, celakanya, mestinya jadi waladin sholihin malah jadi waladin morbinin. Berapa kerugian orang tua sejak kecil sampai dia terus menjadi beban orang tua. Karenanya bagaimana pendidikan anak? 1, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun qiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Di sini Allah mengingatkan, yaitu jagalah dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka, termasuk putra, cucu, kakak, adik, ku anfusakum wa ahlikum nar. Mereka keluarga yang sama-sama iman dan amal soleh akan dipertemukan lagi nanti di hari akhir, kumpul ngariung deui di hari kiamat dan mendapatkan ridho Allah. Sementara ada yang suami di surga, istri di neraka. Siapa tuh? Nabi Nuh ya, Nabi Nuh, Nabi Lut. Nabi Nuh, Nabi Lut di surga, istrinya di neraka. Istri di surga, suami di neraka. Siapa? Fir'aun. Istri Fir'aun ratu surga, Fir'aun jadi bos neraka. Ada lagi yang orang tua di surga, putra di neraka, Nabi Nuh. Ada yang putra di surga, orang benarkan Nabi Ibrahim. Ada yang suami istri di surga, siapa? Kahoyong mahurang. Nah, kan cuma kan datar. Nah, itulah tugas orang tua untuk ku anfusakum wa ahlikum naro. Tentu saja teknisnya harus sedia payung sebelum hujan. Bagaimana untuk menghindari sentuhan api neraka? Ini penyebab-penyebabnya harus kita jauhi. 1 diantaranya meninggalkan sholat. Tidak sholat sudah PDK ke neraka tanpa kesini. Buktinya ahli surga ditanya, masalah kamu bisa kok, mama kamu sampai masuk neraka? Mereka jawab, lam naku minal musholli. Ya, saya sadar memang saya tidak pernah melakukan sholat. Kalau putra tidak sholat sudah PDK ke neraka. Dan walam naku nutimul miskin, saya tidak pernah ada kepedulian
dan perhatian terhadap yang miskin. Itu adalah penyebabnya. Tambah lagi ada keluhan lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna biasa bisair. Andai dulu saya pernah mendengarkan pengajian, dakwah, baca Al-Quran dan pernah memikirkan kebenaran agama, pasti tidak menjadi penghuni neraka. Berarti 4 penyebabnya. 1, tidak sholat, meninggal sholat. 2, tidak ada kepedulian terhadap yang miskin. 3, tidak pernah mendengarkan pengajian. 4, tidak pernah memikirkan kepentingan agama. Itu pun termasuk penyebab masuk neraka. Inilah yang mesti dijaga. Anak itu juga adalah amanat, amanatnya sebagai amanat dari Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu qawla rasul wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Berarti putra kemudian istri juga sebagai amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapannya. Bagaimana pelaksanaan pembinaan arahan orang tua terhadap anaknya. Kemudian perhatikanlah masa depan anak. Di antaranya firman Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mereka mengucapkan perkataan yang benar. Di sini Allah menyinggung bahwa wajar dan seharusnya seorang orang tua memikirkan masa depan anak. Di antaranya, hendaklah takut mereka yang kalau meninggalkan turunan justru melahirkan generasi dan turunan yang lemah. Jalan keluarnya kita KB, ini dari KB. Padahal jalan keluarnya man yattaqullah, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang benar untuk membekali anak agar tidak menjadi dzurriyyatan dhi'afan. Jadi benahilah, didiklah anak untuk takwa kepada Allah dan didiklah kejujuran, kaulan sadida agar anak tidak menjadi dzurriyyatan dhi'afan. Dengan takwa kepada Allah akan mengangkat harkat martabat dia dan tidak akan menjadi keturunan yang lemah kalau iman dan ketakwaannya kuat. Kemudian ajarilah anak dan keluarga dengan sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Di sini ada 2 perintah. 1, wa'mur, perintahlah keluargamu untuk sholat. Jangan asal perintah saja,
wastobir, dalam bersabar dalam mereka sholat. Kenapa? Nah, tidak cukup 1-2 kali, dan cukup 1-2 minggu, dan cukup 1-2 tahun, memerlukan kesabaran orang tua untuk memberitakan sholat. Dari mulai nanti di hadis yang bawah ada, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Maksudnya jangan khawatir urusan rezeki, kami yang akan memberi rezeki kamu. Ya, tapi yang jelas bekalilah anak dengan sholat. Urusan rezeki tanggung jawab kami, kata Allah. Rezeki mah dan akibat yang baik akan dirasakan oleh orang yang bertakwa. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalat wa hum abna'u sab'i sinin wa dribuhum 'alaiha aw abna'u asrin wa fariqu bainahum fil madaji. Dari Ibnu Amr bin Al-As berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, suruhlah anak-anakmu untuk menjalankan ibadah sholat jika mereka sudah berusia 7 tahun, dan jika mereka sudah berusia 10 tahun, pukullah ia jika tidak melaksanakan sholat, dan pisahkanlah tempat tidurnya dengan orang tuanya. Ini di antara didikan terhadap anak perintah. Saya anggap sholat itu sebagai benteng tahan anil fahsya wal munkar. Inna sholatan, sesungguhnya sholat dapat mencegah berbagai bentuk kejahatan dan kemunkaran. Nah, teorinya anak usia ya 1 sampai 7 tahun, mungkin usia TK 3 sampai 6 tahun. Anak tidak begitu jauh dari orang tuanya, pergi ke TK masih diantar dan ditunggu, dan pulang masih sama-sama. Kemudian bermain hanya di sekitar rumah saja. Mulai usia 7 tahun mulai sekolah ke SD, mulai dilepas ke dunia luar untuk sekolah SD usia 7 tahun. Mungkin masih diantar, tapi tidak ditunggu di kelas. Mungkin juga masih dijemput. Itu usia 7 tahun. Usia 10 tahun SD kelas 3, kalau masih meninggalkan sholat, berikan peringatan yang keras. Perlu dipukul, pukul dengan artian mendidik. Kalau usia 10 tahun sudah masih berani meninggalkan sholat. Jadi katakanlah, menurut katakan banyak pengaman. Kalau seseorang mau mencoba berenang di laut yang begitu dalam, jangan coba-coba. Mau berenang di laut yang dalam dan ombaknya besar. Tapi kalau sudah lewat pelatihan sejak kecil, bisa di usia 1, 2, 3 tahun mandi di jolam, mati kerebok di dalam mobilnya di jolam. Udah umur 5-6 tahun di bak, di kolam. 10 tahun nyobaan di balo, belasan tahun nyobaan di sungai, nyobaan di yang agak besar. Di usia belasan tahun mau coba di laut berenang, silahkan, bawa aja ban pengaman. Demikian juga anak mau dilepas ke kota, yang tentu saja jauh dari orang tua, paling ketemu 1 semester sekali. Bekalilah dengan sholat. 7 sampai 10 tahun bekali sholat. 10 sampai 13 sudah tidak meninggalkan sholat. Masuk ke SMP sudah biasa bekal SD, tinggal bisa. Jadi ya biasa sholat, ya bisa sholat. Terjemahnya maksudnya apa? Usia SMA tambah rawatibnya, tambah wiridannya. Masuk perguruan tinggi bekali tahajud. Maka silahkan lepas anak. Kalau sudah anak rajin tahajud, tidak perlu dikhawatir lagi. Insya Allah bentengnya sudah kuat. Berarti sholat benteng keselamatan anak.
Tadi bisa tanda anil fahsya wal munkar. Di kita masuk perguruan tinggi, sholat masih belum betul, pergaulan bebas, pergaulan begitu luas. Ya tentu saja bentengnya sudah rapuh. Bagaimana anak bisa selamat? Itulah kesalahan di kita. Kemudian ajarilah anak untuk membaca Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala salasi isolin hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran. Sabda Nabi, didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara. 1, mencintai Nabi kalian, mencintai ahli baitnya, dan membaca Al-Quran. Pertama, didik anak-anak untuk mencintai Nabi, berarti dengan sejarah, dengan tarikh. Jadi berikanlah pelajaran tarikh Nabi, diantaranya kelengkapan tarikh oleh Munawwar Khalil, itu bagus sekali. Kalau sampai SMP, SMA sudah dibekali baca tarikh itu, insya Allah cukup bekal untuk anak-anak untuk mencintai Nabi. Wahubi ahli baiti, dan mencintai keluarganya. Bukan berarti ahlul bait dalam artian Syiah. Kalau Syiah yang termasuk ahlul bait itu hanya Nabi, Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Aisyah mah bukan ahlul bait. Istri yang lainnya bukan ahlul bait. Jadi kalau Syiah seperti itu. Ahlul bait itu semua keluarga Nabi, termasuk istri-istrinya dan putranya. Itu juga tentu saja dengan sejarah dia belajar tarikh. Anak paling senang belajar kata Sunnah dongeng, tarikh paling senang dan mudah diserap. Watil Quran, dan ajarilah untuk rajin membaca Al-Quran dengan sisi setor kepada orang tuanya. Maka 1 ayat, 2 ayat sehari sudah hafal apa, insya Allah akan membekali mereka untuk cinta Al-Quran. Itulah yang dianjurkan oleh Nabi. Qala Ali bin Abi Thalib, alimu auladakum al-khaira wa adibu. Kata Ali bin Abi Thalib, ajarkanlah anak-anak kalian tentang kebaikan dan didiklah mereka. Maksudnya ajarkanlah untuk senang berbuat baik. Apakah itu sholat, membaca baik. Kalau ada yang fakir miskin minta, suruh anak untuk memberikannya. Ya, dengan kita tolong sampaikan kepada mereka. Itu menanamkan rasa kasih sayang anak terhadap yang lain. Kemudian Ali juga mengatakan, alimu auladakum fa innahum khuliqu fi zamanin wa zamanikum. Ajarkanlah anak-anak kalian, ajarilah anak-anak kalian, karena sesungguhnya mereka diciptakan untuk satu zaman yang berbeda dengan zaman kalian. Maksudnya anak-anak kita, keturunan kita yang akan mengalami masa depan yang terus berkembang teknologinya, tambah canggih pergaulannya. Sampai sekarang mungkin Facebooknya atau mungkin yang lain-lainnya, nah itu tentu akan banyak beda dengan zaman dulu. Tidak ada Facebook, tidak ada internet. Sekarang sudah begitu beredar luas sekali. Kayaknya siapkanlah mereka dengan didikan agama, insya Allah, dan lingkungan pendidikan agama mereka akan dapat membatasi diri. Kemudian jumlah anak, maksudnya untuk mencurahkan kasih sayang. An Aisyah qalat, ja'a A'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, atuqabbilu nasibiyanakum fama nuqabbiluhum. Faqala Nabi, awa amliku laka
anna sa'allahu min qalbika. Saya qalbika diganti min qalbika. Min qalbika rahmatan, bukan qalbi. Seorang Arab gunung telah datang kepada Nabi, lalu Nabi berkata, apakah engkau suka mencium anak-anak kamu? Dia berikan, kami tidak melakukan hal itu. Maka Nabi bersabda, apakah kamu tidak takut jika mencabut rasa kasih sayang dari hati kamu? Berarti cium anak itu untuk mencurahkan kasihan kepada anak dengan mencium anak agar terasa mereka merasa dikasihani. Di desa masih sama. Kalau anak mereka SD mau pergi sekolah, siapa yang nyium? Anak ke ibu, ibu ke anak. Anak ke ibunya, bukan ke anak. Mah pada akad beruji, berarti Tuhan cepudak kenaunan seperti sasama lagi nyium mulai. Maksudnya ibu bapak yang mencium anak, rasa kasih sayang anak. Anak yang nyium ibu sebenarnya beda namanya. Ibu yang dorong ketika ciuman, mestinya ibu yang mencium anak atau bapak beranak yang mencium ibu. Kemudian kadang-kadang kalau anak minta jajan, jajan 2.000, berapa? Nggak ada saya. 2.000 nggak ada. 1.000 nggak ada. Kekebaik jauh ya, tambah marah. Gereleng mencuri, kata modok kayu sia. Cepat ayaman bercuri, sebenarnya bukannya salah sekali terhadap anak, ya bakal bohong deh dan tidak akan terasa kasih sayang ibu. Kalau udah menangis baru keluar, itu salah sekali. Nah, itu kadang juga yang salah. Kemudian Nabi kalau mau tidur wudhu dulu, kita mah kencing dulu. Ibu-ibu ngajar anak bukan ngajar wudhu, ngajar kencing. Mau tidur sayang, pipis dulu sayang. Mata ketika kalau saya geser, kalau dari warna mulai pipis dan sopu jangan ngajar pipis. Lebih baik ngajar wudhu kepada anak dan ngajar pipis. Salah sekali. Di sini Nabi memberikan sanksi peringatan kalau tidak mencium apa mau dicabut kasih sayang dari hati kamu. Coba tunjukkan kasih sayang kepada anak. Nah itulah kadang kita banyak korban, yaitu krisis kasih sayang orang tua, merasa kurang diperhatikan, merasa kurang disayangi. Kemudian kelenya anak cari kebebasan yang lain. Nah di rumah tidak merasakan kepuasan dan kasih sayang. Kemudian perhatikanlah gizi anak. Belum saya cek hadisnya, dan itulah apa? Sabda Nabi, Godi waladaka sab'an wa adibuhu sab'an wa sorohibuhu sab'an. Sabda Nabi, perhatikanlah gizi anak pada usia 7 tahun pertama. 0 sampai 7 tahun perhatikan gizi anak. Mengapa? Itu ada kaitan dengan pembentukan sel-sel otak. Gizi yang baik, yang berprotein, apalagi susu akan mempengaruhi pertumbuhan sel-sel otak yang katanya hanya sampai usia 7 tahun perkembangan sel otak itu. Wallahu a'lam. Setelah 7 tahun pertama, 7 sampai 14, wa'adib usapan. Didiklah mereka di usia 7 tahun yang kedua, 7 sampai 14. Dengan keteladanan di orang tua, mengajarkan hal-hal yang baik, itu namanya mendidik, bukan mengajar, tapi mendidik, memberikan contoh dengan keteladanan, diajak ke masjid, diajak ngaji, dan sebagainya. Wasohib usaman dan pantau anak itu di usia 7 tahun yang ketiga, 14 sampai 21, usia SMA, pantau di mana sekolahnya,
dengan siapa temannya, bagaimana di perjalanannya, itu apa yang dibacanya, itu perlu dipantau. Setelah 21 silahkan, itu sudah bebas. Berarti 3 periode perhatian gizi 1 sampai 7, 7 sampai 14 pendidikan, yaitu dengan keteladanan orang tua, dan yang ketiga pantau keadaan anak itu dengan siapa sahabatnya, temannya, bagaimana pergaulannya. Itulah di antara pokok-pokok prinsip-prinsip tarbiyatul aulad agar anak kita menjadi jariah bagi kita, jariah dua orangnya dengan jadi waladin solihin yang mengulang. Sekian dulu, barangkali ada pertanyaan. Sebelum dilanjutkan ke pertanyaan, ini mohon doa kepada seluruh jemaah jihad atas wafatnya Ibu Haji Asmani, jamaah jihad, beliau jamaah jihad juga, yang wafat tanggal 2 Mei 2014. Beliau istri dari Bapak M. Toha, pesistri PC Bandung Wetan, wafat tanggal 2 Mei jam 00.30. Mudah-mudahan beliau almarhumah diampuni segala dosanya dan ibadahnya diterima Allah dan diberi balasan yang layak. Itu pertanyaan yang pertama. Makna mandul dalam Islam. Makna mandul dalam Islam. Nabi pernah bertanya, atadruna marruhu, tahukah kamu siapa yang mandul? Kata para sahabat, arruhu man la waladalah. Yang disebut ruhu yang mandul dan yang tidak punya anak, itulah yang mandul. Kata Nabi, bukan itu yang mandul. Yang mandul mah orang yang banyak anaknya, eueuh nu sore hiji-hiji acan. Mandul baca anak mau ba eueuh nu sore hiji acan barau kabeh, itulah yang mandul. Urusnya ripuh, biaya besar, tapi aya nu sore hiji-hiji acan, itulah yang mandul menurut Nabi. Berkaitan dengan kasus yang merebak saat ini tentang pedofilia, ada seorang dokter yang menyarankan agar si pelaku viralnya dikebiri. Pertanyaannya, bagaimana wacana ini menurut pandangan Islam dan bagaimana dalam memberikan pendidikan tentang seks ini terhadap anak-anak sesuai mohon pelajaran anak-anak. Yang sekarang marak adalah pelecehan terhadap anak di bawah umur. Dan kebetulan nama-nama juga dulu saya yang korban dengan Aceh Fikri. Namanya jangan sebut pusat Aceh, pusat Jakaria. Yang kedua saya bawa dan dia pusat Wawan dan goreng ngaran teh. Tuh mobil lagi 75 ke Wawan dari Banten. Ini serusan negara Wawan jadi baik. Akhirnya Pak Emon goreng gede. Harus sebut namanya Teh Emon. Negara terus digoreng kafe. Nah itu. Kemudian cara keluarnya untuk pendidikan seks, saya sangat tidak setuju. Pendidikan seks terhadap anak. Dan pendidikan seksnya mengapa? Anak yang harus pendidikan sebelum itu akan membuka juga bayangan, bagaimana itu seks, jadi tambah tertarik. Tapi jaga dia dewasanya bagaimana. Berikanlah hukuman yang bukan yang pacar yang keras begitu. Satu kali zina saya yang saudara istri, ya seharusnya dirancam dalam Islam. Paling sudah puluhan anak kecil lagi yang tidak wajar. Tapi ternyata kita masih belum mendapatkan sanksi yang berat. Mereka setuju untuk memberikan sanksi yang berat, tapi belum. Bagaimana kira-kira sanksi bagi mereka? Saya tidak setuju dengan memberikan seks kepada anak. Agar
memberikan bayangan-bayangan gambaran yang jelek bagi anak. Seperti sampai ada di TV, nah kalau ada yang mau berusaha begini, kalkulasi begini, sepertinya kawan kita saja, jadi tambah penasaran lagi. Itu saya kurang setuju. Bagaimana tadi sanksinya dengan dikebiri saja? Dikebiri masih mending barangkali. Kalau saya setuju tembak mati aja. Ya kan dirancang itu mati, paling puluhan saya setuju tembak mati di depan umum. Saya setuju kalau begitu. Dan mereka sudah bukan hanya dikebiri. Usaha saya baru bangkit dari keterpurukan. Bolehkah zakatnya dipakai untuk membayar kewajiban sekolah anak? Pernah ada sahabat yang mau bayar zakat, tapi dia masih punya hutang. Di zaman Umar, kata Umar, bayar dulu hutang kamu, biar dia dulu mengeluarkan zakat. Bayar dulu hutang kamu. Demikian juga untuk pendidikan anak, andai umpamanya belum ada biaya yang cukup, tapi anak harus zakat, bisa untuk salurkan dulu untuk kepentingan yang mendesak dengan pendidikan anak. Kalau baru bagi, nanti kalau sudah usahanya sudah bagus jalan, tentu saja berbeda posnya. Untuk sementara boleh. Ketika masa anak-anak ini kurota kayu, tetapi kalau sudah dewasa mengecewakan dan dikeselin. Bagaimana solusi penyelesaian? Iya, di saat kecil anak kurota ayun, lucu anaknya, baik bicaranya, senyumnya, kita nyebut saya nyebut pupuk bagaimana atau pupuk lain pupuk guru atau bisa nyebut pupuk lucu. Saat dewasa pingkas sebelum mungkin karena kita kurang perhatian pendidikannya, hanya perhatian kebutuhan basic saja, makan, minum, susu, pendidikannya tidak diterapkan. Itulah sebabnya anak pingkas sebelum saat sudah dewasa. Maksud dari Roman Ablang Amin Azwajina Waduyakina dan seterusnya itu Ustaz, apakah konotasinya kita harus beristri lebih dari satu dulu? Kalau saya harus beristri lebih dulu dari satu begitu? Tidak. Maksudnya bukan harus ada min azwajina hablana min azwajina. Ya, tanah juga kan banyak, bukan satu. Hak dan berikan kepada kami, bukan kepada saya. Kami minarujuna istri kami, ya tentu saja dengan manahnya juga jama, azwajnya juga jama, berarti juga bukan berarti harus umpamanya bermalu dulu. Ada waktu dia memberikan ceramah, jadi jangan khawatir katanya dengan menikah, karena Allah menjanjikan yudnillahu min sa'atin. Jadi Allah menjanjikan dengan pernikahan Allah akan memberikan kecukupan. Katanya ternyata saya belum cukup ini, nikah lagi katanya. Karena teori begitu tidak, tapi itu mah ada pernah yang mungkin kurang saja. Jadi tidak jalan keluarnya seperti itu. Maksudnya di samping usaha real yang konkret, mereka juga berdoa kepada Allah untuk kesolehan anak. Tidak hanya dengan usaha kita saja, tapi juga dengan berdoa kepada Allah. Penggunaan kata Tuhan pada Al-Quran, kapan diterjemahkan Tuhan dan kapan diterjemahkan Allah seperti pada ayat nomor 1? Malam itu dari kapan? Cuma ya dulu terhitung umum, roh ilah diterjemahkan Tuhan. Sebenarnya sekarang kurang pas diterjemahkan Tuhan. Tapi kaitannya bukan akidah, cuma terjemah saja. Mengapa? Kata Allah juga baca oleh orang yang Islam, orang yang kafir juga menyebut Allah, tapi beda. Allah menurut mereka dan Allah menurut
Jadi sebutan Tuhan juga, andai menyebut Tuhan bukan artinya Tuhan-Tuhan yang lainnya, cuma terjemah saja. Tuhan kita adalah Allah. Kadang kan Rob saja, tetapi akhirnya banyak yang sulit diterjemahkan. Jadi biarlah itu karena sebatas terjemah saja, bukan akidah. Ini pertanyaan terakhir di luar negeri. Bagaimana hukumnya jual beli kucing atau hewan-hewan lain yang tidak bisa dijual? Ada hadis khusus naha an ba'is sinawi, Nabi melarang menjual kucing. Ada hadisnya, Nabi melarang menjual kucing. Kambing anjing ada, naha an samanil kambing, Nabi melarang menjual anjing. Tapi ada kecuali kalbasoid, anjing buruan. Yaitu ada hadis yang tegas seperti itu. Berarti tidak boleh menjual kucing dan menjual hal yang tidak jelas manfaatnya. Demikianlah pertanyaan yang sampai kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati